Shalom, saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-62 ayat pertama sampai ke-6. Yesaya pasal 62 ayat pertama sampai ke-6. Saya bacakan untuk kita semua dan saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, boleh mengikutinya di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keanggungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang akan membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang diberkati adalah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-puji Engkau Tuhan Allah kami. Sekali lagi oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali gagal, jatuh di dalam setiap pelanggaran. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk bersekutu dengan Engkau melalui perenungan firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, rahmat bagi umat-Mu, termasuk kami, ciptaan-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan uraian kebenaran firman-Mu. Tolong masing-masing kami, terlebih hamba-Mu yang akan menguraikan. Berikan hikmat bijaksana-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh berasal dari Engkau, dan tentunya kami semua diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah senantiasa bagi kami. Kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, kalau kita melihat bacaan kita hari ini yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-62 ayat pertama sampai ke-6 ini, diawali dengan nada gembira yang dirasakan oleh Nabi Yesaya dan kemudian dibagikan kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Yesaya memperdengarkan kabar dan janji tentang keselamatan, janji tentang pembebasan yang dikerjakan oleh Allah. Sungguh luar biasa di dalam perikop
yang telah dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, yaitu keselamatan Sion akan datang dengan segera. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, di sana ada tanda harapan baru di dalam suasana pergumulan yang dialami atau sedang dirasakan oleh bangsa Israel. Tentunya tidak hanya berbicara tentang masalah kerohanian bangsa itu, tetapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan sosial, seperti kemiskinan, masalah hukum yang tidak adil, serta pergumulan-pergumulan pribadi sebagai persoalan yang dirasakan banyak orang dalam jangka waktu yang lama, juga hendak memberikan kebebasan, keadilan bagi bangsa itu. Kelompok yang tertindas dan berada di lapisan bawah pun bisa bangkit. Ini satu secerca harapan yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, misalnya kata orang-orang sengsara, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang tertawan, kepada orang-orang terkurung, serta kepada semua orang berkabung. Yesaya memberikan harapan. Itu terdapat di dalam pasal yang ke-61. Yesaya mengajak umat berpikir positif, yang tentunya akan berpengaruh dalam hal mental, moral, dan terlebih kerohanian bangsa Israel. Yang mana hal ini kemudian tampak dalam semangat untuk mengolah tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka menanam gandum sebagai tanda hidup akan berjalan dan memiliki optimisme untuk masa depan dan tinggal di dalam kondisi yang baru. Secara singkat kira-kira digambarkan bahwa orang yang menerima pewartaan Yesaya merasakan jika mendengar saja sudah membahagiakan. Hanya mendengar saja apa yang diperkatakan, apa yang diberitakan oleh Yesaya, hati mereka sungguh lega. Bagaikan anak kecil yang dikejar-kejar oleh seekor singa yang mengaum, ingin menerkam. Kemudian ada seseorang melarikan anak itu dari mulut seekor singa yang mengaum ini. Hatinya merasa bahagia, hatinya lega, tidak ada ketakutan lagi. Apalagi jika janji Tuhan yang diberitakan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, Tuhan segera datang. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Umat bergembira karena banyak hal yang baik yang dilakukan oleh Allah. Satu-satunya adalah keselamatan dan kebenaran akan terwujud untuk bangsa Israel. Gambaran kesukacitaan ini sungguh luar biasa
jika dibayangkan. Seperti dalam pesta perkawinan dan suasana kepastian tumbuhnya benih di era masa itu. Enak bukan? Melegakan bukan? Menyenangkan bukan? Itu yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka mendengarkan berita bahwa keselamatan Sion akan datang dengan segera. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Sebagai suatu yang tidak jarang, tidak bisa tercapai karena berhadapan dengan konteks iklim dan cuaca keadaan bangsa Israel yang tertindas pada waktu itu. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, dalam kerangka menjaga semangat dan perasaan serta moralitas dan kerohanian hidup bangsa Israel yang tidak sama sekali ditinggalkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Maka Yesaya kemudian mengingatkan, menyuarakan agar segera terjadi perubahan di Yerusalem. Dalam janji yang telah disampaikan tentang keadaan yang baru, suasana yang penuh kebenaran, penuh kemuliaan, nama baru, bahkan mahkota keagungan, serta sorban kerajaan. Itu kita bisa baca di dalam pasal yang ke-62. Ayat ketiga, keempat. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, tentunya ini memberikan pengharapan bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat beberapa penafsir menyatakan bahwa inilah bentuk umat Allah dalam mengingatkan Allah agar janjinya segera terwujud. Dengan pengertian semangat pembaharuan, semangat perubahan, semangat kehidupan yang baru yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel segera terwujud. Tidak dalam waktu yang lama. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, tampak dalam ungkapan pada pasal 62 ayat pertama, di mana Yesaya menyatakan diri dalam posisi yang tidak dapat berdiam diri, tidak akan tinggal diam, tenang. Semuanya ini demi Yerusalem, demi umat pilihan Allah, sehingga kebenarannya bersinar serta keselamatan menyala. Saat ini Yesaya melalui ungkapannya, demi Yerusalem aku akan berbicara, demi Sion aku tak akan tinggal diam sampai ia diselamatkan. Dan kemenangannya bersinar seperti obor di waktu malam. Ini luar biasa apa yang telah dijanjikan dan diperkatakan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Saudara-saudara kekasih pendengar
radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Adapun untuk meraih segala sesuatu, pilihannya adalah menanti karya Allah, menanti janji Allah, dan terus meminta agar hal itu diwujudkan. Meski kadang digambarkan seperti pihak yang mengingatkan Allah agar tidak lupa. Namun, bagaimanapun, Allah tetap memiliki otoritas untuk bagaimana rencananya bagi kita bisa terlaksana. Sikap yang perlu dikembangkan tidak lain adalah harapan bahwa Allah berkenan melihat pentingnya permohonan yang senantiasa disampaikan oleh umat Allah, sehingga permohonan itu dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, kedatangan Juru Selamat bagi Sion tentunya harus membawa perubahan bagi bangsa itu. Demikian juga dengan kita, umat pilihan Allah yang telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kadangkala kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Entah itu dalam masalah mental kita, masalah kerohanian. Tapi Tuhan masih mengingat kita bahwa kita adalah hamba-hambanya, umat pilihannya. Untuk itu, Dia berjanji membawa suatu perubahan seperti yang telah dikerjakan oleh Kristus kepada umat pilihan Allah, orang-orang berdosa, membawa perubahan yang sesungguhnya berada di dalam kegelapan, tapi dengan kedatangan Kristus memberi harapan ada di dalam terang. Hari ini kita diingatkan bahwa keselamatan telah datang. Marilah kita hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan diperkenankan atas apa yang senantiasa kita lakukan. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, maka kita tidak lagi disebut sebagai yang kehilangan suami atau yang ditinggalkan suami, tapi kita sungguh dinamai yang berkenan kepada Tuhan. Pernahkah kita membayangkan seorang perempuan, seorang ibu yang ditinggalkan oleh suami? Tentunya di dalamnya ada kesedihan, merasa terpuruk. Tapi sekali lagi, oleh Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat baru untuk menjalani hari-harinya. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Karena Tuhanlah yang berotoritas
yang mampu memberikan kita kekuatan, yang mampu mengangkat kita. Untuk itu marilah kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang berotoritas terhadap hidup kita. Karena Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita, menarik kita, membebaskan kita dari segala keterpurukan, termasuk dosa dan pelanggaran kita. Hari ini, marilah kita ambil suatu keputusan untuk meyakini bahwa Yesus yang sanggup menolong, yang sanggup mengangkat, yang sanggup memberi kekuatan di dalam menjalani setiap masa-masa di mana kita lewati, di mana kita harus berjuang. Karena tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu. Biarlah hari ini keputusan itu ada di dalam diri kita. Komitmen itu ada di dalam kita. Karena Kristus Yesus telah datang menyelamatkan kita, umat pilihannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami, menarik kami, membebaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran, menyelamatkan kami, menempatkan kami di dalam terang-Mu, dan tentunya kami juga supaya memiliki terang seperti Kristus. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu kalau kami hanya mengandalkan kemampuan kami sebagai manusia berdosa ini. Tapi karena pertolongan dan anugerah Tuhan, sekali lagi kami dimampukan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa. Di saudara-saudara pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Hamba-Mu mohon pertolongan, berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi mereka yang sedang dalam keterpurukan. Biarlah Engkau Allah yang menguatkan, memampukan, supaya mereka tetap berpegang teguh kepada janji-janji ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, hamba-Mu memohon jamah dengan kuasa-Mu. Pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter, yang bisa melakukan mukjizat bagi umat-Mu. Dan biarlah itu nyata sesuai dengan kehendak. Saudara-saudara kami juga yang sedang bergumul di dalam kehidupannya karena masalah ekonomi, masalah keuangan. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati. Engkau Tuhan yang senantiasa mencukupkan. Dan biarlah sukacita Allah ada di dalam diri saudara-saudara kami. Sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai, menolong kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari kuasa-kuasa sakit penyakit, terlebih kuasa maut. Jauhkanlah semuanya itu. Tapi biarlah kuasa Allah senantiasa memberkati kami umat-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.